Bagian 17. Maman Gendeng bangkit kembali di hari ketiga setelah ia moksa. Ia datang untuk mengucapkan selamat tinggal, tentu saja kepada Maya Dewi. Siapa lagi? Padahal 3 hari yang lalu Maya Dewi baru saja menguburkan mayatnya, yang nyaris tak bisa dikenali lagi setelah diacak-acak pajak, digerogoti belatung dan dikerubungi lalat yang bahkan ketika mayat itu dibawa dari tempatnya diketemukan, lalat-lalat itu masih mengikutinya menyerupai bintang berekor. Itu bukan aku, kata Maman Gendeng meyakinkan. Telah 3 hari Maya Dewi berkabung, sangat berkabung, sebab ia kehilangan Maman Gendeng setelah sebelumnya kehilangan anak perempuan mereka, Rengganis si cantik. Ia tak pernah mengira bahwa bencana itu datang demikian tiba-tiba. Maka selama 3 hari ia terus-menerus membohongi dirinya sendiri, menganggap mereka masih hidup meskipun ia mengenakan pakaian serba hitam tanda berkabung. Ia tetap tak bisa terhibur meskipun mencoba mengingat bahwa nasib yang diterima kedua kakaknya juga tak jauh berbeda. Alamanda telah kehilangan Nurul Aini dan sang Shodancho menghilang mencari mayat anaknya yang dicuri dari kuburan. Adinda telah kehilangan Kamerad Kliwon yang mati bunuh diri, meskipun ia masih memiliki Krisan. Setiap pagi ia masih menyediakan sarapan pagi untuk mereka bertiga. Sebagaimana setiap pagi sebelumnya ia makan bersama Maman Gendeng dan anak mereka, Rengganis si cantik. Piring-piring disediakan untuk kedua orang itu, juga nasi dan sayur dan lauknya. Yang makan tentu saja hanya Maya Dewi sendiri. Dan di setiap akhir ritual semacam itu, ia harus membuang 2 porsi makan yang tak tersentuh oleh siapapun. Ia melakukan hal itu juga di waktu makan malam, begitu selama 3 hari. Sebelumnya ketika Maman Gendeng masih hidup, mereka berdua memerankan kebohongan itu, mendustai diri sendiri bahwa Rengganis si cantik masih hidup. Itu sebelum Maman Gendeng pergi. Mereka berdua akan bertemu di meja makan, menyediakan porsi makan sebagaimana biasa untuk Rengganis si cantik, dan membuangnya ketika acara makan mereka selesai. Kini Maya Dewi harus melakukannya sendirian saja. Tapi di hari ketiga kematian Maman Gendeng, ia tak sendirian. Ia makan malam berdua, seperti 2 malam sebelumnya, dan seperti 3 kali ia menyiapkan sarapan pagi. Ia telah duduk di meja makan dengan 2 porsi lain untuk suami dan anak perempuannya. Ia masih mengenakan pakaian gelap itu, dan masih percaya mereka duduk di kursinya masing-masing, makan seperti dirinya. Ia belum juga menyuap nasinya sendiri ketika pintu kamarnya terbuka dan laki-laki itu muncul, langsung duduk di kursinya sebagaimana biasa. Maya Dewi menyuap nasinya dan laki-laki itu mulai mengaduk kuah. Keduanya makan selahap hari-hari yang lalu, tanpa bicara satu sama lain. Hanya 1 porsi tak tersentuh, sebagaimana 1 kursi tak terduduki. Tapi Maya Dewi tetap percaya Rengganis si cantik ada di tempatnya. Sebagaimana ia melihat Maman Gendeng duduk di kursi dan memakan porsi makanannya. Ia baru menyadari kehadiran lelaki itu secara sesungguhnya ketika makan malam telah berakhir. Ia menemukan piring suaminya kosong dan piring Rengganis si cantik masih penuh oleh nasi yang disediakannya. Itu tidak seperti biasa, dan ia memandang Maman Gendeng tak percaya. Lama mereka saling memandang sebelum perempuan itu bertanya dengan suara berbisik nyaris tak terdengar. "Kaukah itu?"
aku datang untuk pamit. Maya Dewi menghampiri suaminya, menyentuh dengan sangat hati-hati, seolah sosok itu patung lilin yang mudah meleleh. Jari-jarinya merayap menyentuh dahi lelaki itu, kemudian turun ke hidungnya, ke bibirnya, ke dagunya. Dengan mata si penyentuh memandang dengan tatapan keingintahuan seorang bocah. Ketika ia merasakan kehangatannya, merasakan bahwa ia hidup, ia semakin mendekat dan mendekapnya. Maman Gendeng memeluknya, membiarkan perempuan berkabung itu menangis di bahunya, membelai rambutnya dan mencium pucuk kepalanya. Kau datang untuk pamit? Tanya perempuan itu tiba-tiba sambil mendongak menatap wajah Maman Gendeng. Datang untuk pamit. Kau akan pergi lagi? Sebab aku sudah mati. Aku sudah moksa. Bagaimana dengannya? Aku pergi untuk menjaganya di sana. Setelah menyentuh sebelah pipi istrinya dan mencium sebelah pipi yang lain, Maman Gendeng melangkah masuk ke kamar tempatnya tadi datang, menutup pintunya kembali. Maya Dewi menatap pintu itu dalam perasaan bingung, kemudian menatap piring kosong bekas dipergunakan Maman Gendeng, kemudian menatap piring yang masih terisi nasi yang seharusnya dimakan Rengganis si cantik, lalu memandang kembali ke pintu kamar yang tertutup. Setelah kegugupan yang sejenak itu, ia berlari menuju pintu tersebut, membukanya dan tak menemukan siapapun di sana. Kenyataannya ia masih mencoba mencarinya, memastikan bahwa jendela kamar telah terkunci sejak sore. Menengok ke bawah tempat tidur dan ia hanya menemukan sampah sisa obat nyamuk bakar dan sandar rumah yang biasanya ia pakai sebelum sholat. Tak ada tempat lain yang memungkinkan lelaki itu bersembunyi di kamar tersebut. Ia tak mungkin bersembunyi di dalam lemari dengan cermin besarnya itu, yang bersekat-sekat dan dipenuhi pakaian mereka. Tapi Maya Dewi membukanya juga dan segera menutupnya kembali. Ia memeriksa permukaan tempat tidur, permukaan meja riasnya, berharap menemukan sesuatu semacam jejak. Tapi pencariannya sangat sia-sia. Ia meninggalkan kamar tersebut dan berdiri kembali memandangi meja makannya. Kemudian ia kembali pada pekerjaannya. Ia membereskan meja makan, memasukkan nasi dan sayur, dan lauk yang tersisa ke lemari makan. Setelah mereka, kedua gadis gunung yang membantunya membuat kue-kue akan mengambilnya untuk makan mereka. Ia membawa piring-piring bekas makan ke bak cucian dan membuang nasi yang tak dimakan Rengganis si cantik ke tempat sampah. Ia hanya mencuci tangannya, tidak berniat untuk mencuci piring-piring kotor tersebut sebagaimana biasa, dan kembali ke kamarnya memandang ruangan kosong tersebut lalu bertanya, seolah Maman Gendeng ada di sana. Jika kau moksa, katanya, lantas siapa yang aku kubur 3 hari lalu? Itu adalah sebuah kisah pengkhianatan berawal jauh ke belakang. Ketika mereka masih di awal perkawinan, sebelum malam pengantin yang terlambat 5 tahun dan Rengganis si cantik dilahirkan. Seorang lelaki bertubuh besar dengan kepala pelontos dan sebelah telinganya sobek tercabik-cabik datang ke terminal bis pada siang yang terik di hari Minggu. Menyeruak di antara para penumpang bis yang sebagian besar para pelancong yang tengah berebut bis selepas menghabiskan akhir pekan mereka di kota itu. Ia menabrak siapapun yang menghalangi jalannya, membuat seorang penjual rokok nyaris menumpahkan jualannya datang untuk menemui Maman Gendeng. Ia menginginkan kursi goyang butut kayu mahoni yang dimiliki lelaki itu, yang direbut Maman Gendeng sebelumnya dengan membunuh Edi Idiot.
Sejak ia berkuasa, Maman Gendeng telah banyak menghadapi lelaki-lelaki yang menginginkan kursi butut tersebut. Lambang kekuasaannya mengalahkan mereka tanpa perlu membunuhnya. Namun selalu saja ada lelaki-lelaki baru yang mencoba merebut kursi itu. Kini seorang lagi tengah menghampirinya. Beberapa orang sahabatnya telah melihat lelaki asing itu sejak ia masuk terminal. Telah mengetahui apa yang ia inginkan tanpa harus bertanya kepadanya. Maman Gendeng juga tahu, tapi ia hanya diam. Duduk dengan menyilangkan kakinya, mengayun-ayunkan dirinya sendiri sambil menghisap rokok. Waktu itu tak seorang pun tahu nama lelaki itu, dari mana ia datang, dan bagaimana ia tahu bahwa yang berkuasa di tempat tersebut adalah Maman Gendeng. Jelas ia bukan dari kota ini, sebab jika ia bukan orang asing dan berminat pada kursi itu, ia telah menantang Maman Gendeng sejak dulu. Itu masa-masa ketika Maman Gendeng masih sering menitipkan uangnya dalam pundi-pundi yang disimpan seorang perempuan buruk rupa bernama Moyang. Ia perempuan itu merupakan orang yang sangat ia percaya selain istrinya sendiri. Ia menyimpan uang-uangnya untuk membeli sesuatu. Ia belum tahu suatu waktu untuk mengejutkan istrinya. Belakangan uang itu tak dibelikan apapun dan dijadikan modal istrinya membuka usaha bikin kue-kue. Moyang tiap hari selalu ada di terminal bis sebagaimana dirinya. Ia menjual minum dan rokok di siang hari, dan jika malam ia disetubuhi beberapa lelaki yang tak peduli pada wajah buruknya. Sebab apa bedanya wajah cantik dan buruk rupa di balik semak yang gelap, dan tak berniat mengeluarkan uang di tempat pelacuran. Sebab Moyang tak pernah minta uang untuk persetubuhan. Maman Gendeng belum pernah menyetubuhinya dan tak berniat melakukannya. Tapi ia mempercayakan pundi-pundi uangnya di tangan perempuan itu. Di kolong tempat tidur, di gubuk tempat tinggalnya, semua teman-teman Maman Gendeng tahu belaka soal itu. Tapi tak seorang pun berani mencurinya, bahkan tidak untuk melihatnya. Adalah hal biasa terjadi perkelahian di terminal bis, sebab anak-anak sekolah sering mempergunakan tempat itu untuk perkelahian-perkelahian mereka. Tapi tidak jika yang berkelahi adalah Maman Gendeng. Dan kini semua orang menantikan apa yang akan terjadi atau bagaimana akan terjadi ketika lelaki pelontos itu menghampiri sang preman, dan semua orang tahu ia akan menantangnya. Tak seorang pun yakin lelaki asing itu bisa memperoleh apa yang ia inginkan. Setelah beberapa tahun, orang-orang di terminal bis telah dibuat yakin tak seorang pun bisa mengalahkan Maman Gendeng, kecuali mungkin jika ia dikeroyok semua tentara yang dimiliki pemerintah Republik. Dan itu pun masih banyak yang menyaksikan jika desas-desus bahwa ia kebal senjata adalah benar. Meskipun begitu, perkelahiannya selalu menjadi satu hal yang ditunggu orang. Pagi-pagi sekali sebelum berangkat sekolah dan ketika ia meletakkan pakaian ganti suaminya di atas tempat tidur, Maya Dewi telah berpesan agar ia pulang tidak dalam keadaan pakaian penuh kotoran. Masalahnya, sebelum itu meskipun ia mengenakan pakaian bersih dan bahkan tersetrika dengan rapi yang semuanya disediakan Maya Dewi, ia sering pulang dalam keadaan sedikit berlepotan, kadang-kadang karena percikan oli atau minyak gemuk saat ia membantu kenek bis yang menghadapi kendaraan mereka mogok. Lain kali mungkin kotor karena jelaga yang tertempel di dinding bis dan berasal dari semprotan asap knalpot. Bukan semata-mata baju kotor lebih menyusahkan untuk dicuci, tapi Maya Dewi berkomentar bahwa suaminya tampak lebih jelek dengan pakaian yang kotor. Hari itu ia mengenakan kemeja warna krem yang akan segera terlihat jika kena kotor. Tapi ia telah berjanji hari itu tak akan mengotori pakaiannya.
Bahkan meskipun hari itu ia harus berkelahi. Ia tengah bersantai di kursi itu di siang terik tersebut, menghisap rokoknya perlahan-lahan dan mengembuskan asapnya perlahan-lahan pula, ketika ia melihat laki-laki sejak masuk pintu terminal. Sebagaimana semua orang yang melihatnya, ia tahu ia akan menemuinya. Jika lelaki pelontos itu telah ada di depannya, dan bagaimanapun Maman Gendeng tak ingin mengotori pakaiannya, maka ia berkata sebelum laki-laki di depannya berkata sambil berdiri, "Jika kau menginginkan kursi itu, silahkan duduk atau kau ambil," katanya. Semua orang nyaris tak percaya, bahkan si pelontos juga tak percaya, dan hanya diam memandangi kursi kosong itu. "Maksudku tak sederhana itu," kata si pelontos. "Aku menginginkan kursi itu dengan segala akibat darinya." "Aku mengerti dengan baik, maka duduklah dan kau akan memperoleh semuanya." Maman Gendeng mengangguk membuang puntung merokoknya. Seorang preman yang tak terkalahkan dalam semua perkelahian tiba-tiba menyerahkan kekuasaannya tanpa pelampukan apapun, kata si pelontos. Tak seorang pun mengerti kecuali karena ia ingin mengundurkan diri dan menjadi suami yang baik. Maman Gendeng menganggukkan kepalanya sambil tersenyum dan gerakan tangannya menyuruh orang itu untuk duduk di kursi goyang kayu mahoni tersebut. Si laki-laki pelontos segera saja menghampiri kursi tersebut, lambang seluruh kekuasaan, keberanian, dan kemenangan. Namun sebelum ia sungguh-sungguh mendudukinya, Maman Gendeng telah menghantam laki-laki itu persis di tengkuknya dengan bagian bawah kepalan tangannya, begitu keras sehingga orang bagaikan mendengar tulang-tulangnya patah, dan si lelaki pelontos ambruk di samping kursi. Maman Gendeng tak mengotori pakaiannya bagaimanapun. Seseorang menyeret si pelontos ke trotoar di pinggir terminal, sementara Maman Gendeng kembali duduk di kursinya merokok. Sejak hari itu si pelontos sering berkeliaran di terminal, menjadi anak buah yang baik bagi sang preman. Ia menamakan dirinya Romeo. Mungkin ia baca Shakespeare, mungkin tidak, tapi ia menamakan dirinya Romeo, dan semua orang memanggilnya Romeo. Meskipun semua orang merasa aneh nama itu dipakai untuk menyebut lelaki pelontos yang besar dengan sebelah telinga sobek tercabik-cabik. Romeo menjadi bagian dari komunitas itu, hidup bersama mereka, mengakui kekuasaan Maman Gendeng, meskipun orang tetap tak tahu dari mana asal-usulnya. Sebagaimana banyak di antara mereka juga tak memiliki asal-usul yang terang. Dan sebagaimana yang lainnya, ia juga menyeluri moyang sekali dua kali, sehingga suatu ketika ia berkata pada Maman Gendeng, "Aku mau mengawininya." "Tanya sendiri perempuan itu," kata sang preman. "Apakah ia mau jadi istrimu?" Moyang mau kawin dengannya, dan semua orang segera tahu mereka akan saling mengawini. Maka mereka kawin sebulan setelah itu atas biaya Maman Gendeng, lengkap dengan pesta kecil cara mereka. Keduanya tinggal di gubuk tempat moyang tinggal selama ini. "Demi Tuhan," kata Maman Gendeng, "Romeo mengawini perempuan yang akan tetap ditiduri banyak lelaki di malam hari." Mereka melakukan bulan madu yang mengundang kecemburuan banyak orang. Mereka terlambat datang ke terminal bis setelah bercinta semalaman. Dan di siang hari mereka kadang menghilang dari kios jualan moyang dan bercinta di balik semak-semak tak jauh dari terminal bis, di dekat perkebunan coklat. Namun sebulan setelah itu jelas apa yang dikatakan Maman Gendeng adalah benar. Di malam hari jika suaminya pergi dan ia baru saja menutup kiosnya, moyang akan bercinta dengan lelaki lain, kadang-kadang dengan seorang tukang beca.
lain kali dengan kenaik bis. Waktu lain 2 orang lelaki menyetubuhinya bersama-sama. Jika tak bisa menghalangi seorang perempuan dari kesenangannya, kata Romeo, tak peduli itu istri sendiri. Kau seharusnya jadi filsuf, kata Maman Gendeng, jika tidak gila. Sebab ia sendiri memberiku uang, kata Romeo lagi, sambil duduk di samping kursi kayu mahoni yang pernah diinginkannya untuk mencoba perempuan di tempat pelacuran. Terminal bis tersebut telah menjadi kebanggaan komunitas mereka selama bertahun-tahun, bahkan sejak Eddie Idiot masih menguasai kota. Hingga masa ketika Maman Gendeng menggantikannya. Terminalnya tak terlampau besar, sebab dari kota itu hanya ada 2 arah jalan keluar, ke timur dan ke utara. Ke barat ada ruas jalan kecil yang buntu setelah melewati 2 kota kecil. Tak semua preman kota itu berkumpul di terminal bis, bahkan cenderung minoritas. Namun disebabkan Maman Gendeng selalu berada di sana, sebab ia suka melihat orang lalu lalang dan terutama menikmati kursi goyang kayu mahoni itu. Terminal bis menjadi tempat penting bagi mereka. Semua orang tampak bahagia. Komunitas tersebut bahkan meskipun moyang yang bisa mereka tiduri tanpa membayar kemudian kawin dengan Romeo, sebab mereka masih tetap bisa menidurinya kapanpun mereka mau, terutama jika moyang sedang mau. Namun kebahagiaan itu terganggu pada suatu hari yang damai yang seharusnya mereka lalui tanpa masalah apapun. Moyang membuka kiosnya namun tak bersemangat menjual apapun. Sebaliknya ia menunggu Maman Gendeng yang mungkin masih tertidur di rumahnya dan belum muncul ke terminal. Ketika ia muncul dengan penampilannya yang nyaris necis seolah ia bukan begundal kota, penampilan yang telah dikenal teman-temannya sejak ia kawin. Moyang segera menghampirinya dan menangis keras di hadapannya. Tangisan seperti itu seperti tangisan seorang istri yang ditinggal suami, dan Maman Gendeng berpikir Romeo meninggalkan Moyang. Tapi tak ada alasan bagi perempuan itu untuk menangis. Sejauh Maman Gendeng tak begitu yakin dengan cinta dan kesetiaan perempuan itu pada Romeo, maka ia bertanya, "Kenapa Romeo pergi?" Tebakannya benar, tapi justru membingungkan. "Kupikir kau tak terlalu mencintainya," kata Maman Gendeng. Setelah menghapus air mata dengan ujung baju yang membuat perutnya yang berlipat-lipat tampak, ia berkata, "Masalahnya, ia pergi dengan pundi-pundi uang milikmu." Romeo tak mungkin kabur melalui terminal bis, dan sepagi itu belum ada kereta yang berangkat dari kota. Mereka kemungkinan besar lari ke hutan. Atau jika apes, seseorang membantunya melarikan diri dengan kendaraan. Apapun yang terjadi, Maman Gendeng sangat marah dan bertekad untuk menangkapnya, hidup atau mati. Maka ia mengumpulkan semua anak buahnya, memanggil mereka semua, dan menyuruh mereka menyebar ke semua tempat yang mungkin, bahkan ke kota-kota sekitar, berhubungan dengan pemuda-pemuda setempat. Sebelum ketangkap, tak seorang pun diperkenankan kembali kecuali ia akan menghajarnya. Maka semua preman di kota itu pergi. Satu-satunya waktu ketika kota itu demikian damainya. Hanya tertinggal Maman Gendeng yang tak bisa dia menahan kemarahannya. Ia telah lama memimpikan satu kehidupan keluarga yang damai dan memakan sesuatu dari uang yang dihasilkan secara halal. Ia menginginkan keluarga sebagaimana keluarga yang lain. Ia mengumpulkan uang-uang tersebut demi mimpi indahnya. Ia akan membeli sesuatu, mungkin kapal ikan dan ia jadi nelayan, atau mobil bak dan ia jadi pengangkut sayur, atau tanah beberapa hektar dan ia jadi petani.
ia belum memutuskan apa yang akan ia beli, tapi uang tersebut kini dibawa orang. Ia sungguh-sungguh marah. Selama 3 hari ia menunggu dalam ketidaksabaran, tak menjawab pertanyaan istrinya yang heran dengan semua kegelisahannya, dan menjadi pemarah luar biasa di terminal bis membuat semua kenek dan sopir bis menghindarinya sebisa mungkin. Namun pada hari keempat 2 orang anak buahnya berhasil membawa Romeo kembali. Ia ditemukan di kota kecil paling ujung, di tepi hutan raya tempat perang gerilya pernah meletus paling hebat di kota itu, di sebelah barat Halimunda. Maman Gendeng cukup beruntung uangnya masih selamat, hanya berkurang untuk 11 tuak, limun dingin dan sebungkus rokok. Dan kedua teman itu telah menangkapnya sebelum ia membelanjakannya lebih banyak. Meskipun begitu, kemarahannya adalah soal lain. Ketika ia datang, Romeo bahkan telah babak belur dihajar kedua anak buah Maman Gendeng. Tapi Maman Gendeng telah dibuat marah tanpa ampun hingga ia menghajarnya lagi, nyaris mati. Sementara orang-orang menontonnya secara melingkar bagaikan tengah melihat sabut ayam. Romeo melolong begitu memilukan, meminta ampun dan berkata bahwa ia tak akan pernah mengulangi kelakuan buruk tersebut. Tapi pengalaman telah mengajari Maman Gendeng bahwa pengkhianat tak sebaiknya dipercaya. Maka ia terus menghajarnya dan Romeo terus melolong minta ampun. Semakin banyak orang yang berkerumun, paling depan duduk dan yang di belakang berdiri, tanpa ada yang bisa mereka perbuat kecuali menonton kebrutalan tersebut. Tontonan yang seolah mengatakan kepada mereka semua bahwa tak baik melakukan kecurangan kepada Maman Gendeng. Bahkan polisi yang lalu lalang di depan terminal bis tutup mata soal itu dan tetap berada di tempatnya. Burung-burung elang pemakan bangkai mulai berdatangan ketika bau kematian orang itu mulai mengambang dan dihembuskan angin laut kemana-mana. Tapi Romeo belum juga mati, bukan karena ia demikian kuatnya, tapi karena Maman Gendeng sengaja membuat kematiannya begitu lama, begitu menyakitkan, sebagai pelajaran berharga bagi siapapun bahwa begitulah nasib bagi para pengkhianat. Dan ia sangat menyesal pada para burung elang pemakan bangkai itu, bukan sekedar pada kematian korbannya yang begitu lama, sebab ia merontokkan giginya begitu perlahan, mematahkan 2 atau 3 jari tangannya, mencabuti kuku-kuku jari kakinya, menelanjanginya dan mulai mencabuti bulu-bulu kemaluannya. Ia bahkan menghiasi seluruh tubuhnya yang telah babak belur dengan hiasan puntung rokok yang masih menyala. Bukan sekadar itu, ia menyesal pada burung-burung elang pemakan bangkai sebab tampaknya ia tak berniat membagi kebahagiaannya dengan mereka. Karena ia tak akan memberikan bangkai itu untuk siapapun, tapi berniat untuk membakarnya hidup-hidup sebagai wujud kemarahannya yang terakhir. Namun ketika ia tengah mempersiapkan bensin dan pemantik api, tiba-tiba mendadak perempuan buruk rupa itu menghambur ke tengah-tengah kerumunan orang dan berdiri di depannya. Ia memohonkan ampun bagi suaminya, dan jika Maman Gendeng membiarkannya hidup, ia berjanji akan merawatnya dan menjadikannya sebagai seorang lelaki yang layak dipercaya. Berikanlah kesempatan sahabatku, kata Moyang, sebab bagaimanapun ia suamiku. Maman Gendeng menjadi begitu terharu dibuatnya, sehingga hatinya dengan serta-merta mencair. Ia membuang kaleng bensinnya ke tempat sampah dan berkata pada semua orang bahwa ia memberi kesempatan kedua untuk lelaki tersebut. Tapi tak akan ada kesempatan semacam itu lagi bagi laki lain yang mencoba mengkhianatinya. Demikianlah Romeo yang kawin dengan Moyang tak jadi santapan api atau burung elang pemakan bangkai, dan sebaliknya hidup menjadi sahabat dan pengikut Maman Gendeng yang paling setia.
Sementara itu, Maman Gendeng mengambil semua uangnya dan memberikannya pada Maya Dewi yang beberapa waktu kemudian menjadi modal membuka usaha pembuatan kue setelah ia mengambil 2 gadis gunung yatim piatu tersebut. Lelaki itulah, kata Maman Gendeng, yang kau kuburkan, Romeo. Tentu saja Maya Dewi tak mendengarnya, tak mengetahuinya. Semua peristiwa itu berawal ketika Renggani si cantik melarikan diri dari rumah dengan anak yang baru dilahirkannya untuk kawin dengan anjing. Waktu itu awal bulan Desember dengan cuaca yang sering tak menentu, dengan kota yang dipenuhi para pelancong untuk menghabiskan akhir tahun di sana, dan sangatlah mudah menghilang di tengah kerumunan banyak orang seperti itu. Kota menjadi demikian ribut dan semua orang mulai tak peduli satu sama lain sebab bisnis tengah berputar lebih kencang di saat-saat seperti itu. Kios-kios souvenir bertebaran masih tetap bertahan sejak masa Kamerad Kliwon membela mereka dari penggusuran. Selalu ada banyak anak hilang, bahkan orang tua hilang, gadis-gadis hilang di tengah keramaian seperti itu, dan para petugas menempelkan pengumuman di sana-sini serta mengumumkannya pula melalui speaker yang menggema sepanjang pantai. Tapi Renggani si cantik bukan hilang seperti itu. Pengunjung yang hilang pasti hanya tersesat, dan setelah bertanya sebentar ia akan sampai ke rombongannya kembali. Renggani si cantik bukan pengunjung yang tersesat. Ia pergi meninggalkan rumah dan seluruh keluarga mencarinya. Maman Gendeng dan Maya Dewi bertanya ke sana kemari, dan anak buahnya menyebar sebagaimana dulu mereka mencari Romeo. Tapi gadis itu tak juga ditemukan. Sang Shodancho terutama dibuat khawatir oleh anaknya, Nurul Aini, yang menjadi demam tak terkendali sejak hilangnya Renggani si cantik. Mengerahkan pasukan-pasukan perintis mencari gadis tersebut. Namun ia melupakan gubuk gerilya karena tak pernah mengira anak-anak tersebut mengetahuinya. Selama berhari-hari pencarian itu dilakukan siang dan malam, sementara persiapan pesta perkawinan yang sedianya akan dilakukan dibereskan kembali dan semua properti sewaan dikembalikan ke perusahaan masing-masing. Si bocah Kin-Kin menjadi sedikit gila karena peristiwa itu, mencari seorang diri ke segenap pelosok sambil menenteng senapannya dan membunuh semua anjing yang ditemuinya di perjalanan. Ia bertanya pada roh-roh orang mati dengan jai langkungnya, namun tak satu pun di antara mereka mengetahuinya. Satu kekuatan roh jahat melindunginya. Ia berkata seperti pada dirinya sendiri, ia akan mati dalam beberapa hari, kata Maya Dewi sambil menangis. Ia tak akan tahu apa yang harus ia makan di jalanan seperti ini, padahal ia tak membawa sepeser pun uang. Aku tak melihat alasan bahwa ia harus mati, kata Maman Gendeng mencoba menenangkan istrinya. Jika ia kelaparan, paling tidak ia membawa bayi itu untuk dimakannya. Para pencari mulai kembali satu persatu tanpa membawa hasil. Bahkan tak seorang pun melihat jejaknya. Tak mungkin ia moksa, kata Maman Gendeng. Semedi saja belum pernah ia lakukan. Maka para pencari berangkat lagi, menelusuri semak demi semak, lorong-lorong kota, permukiman kumuh, dan tetap tak menemukannya. Maya Dewi mencoba menghubungi satu persatu teman sekolah anak gadisnya, tapi jelas itu sia-sia sebab selama ini hanya Ani dan Krisan yang menjadi temannya bermain. Ia tampak menjadi yang paling gelisah dan menyesal malam itu ia tak menemuinya. Melewati tahun baru, kota semakin banyak dipadati para pelancong. Ada beberapa orang yang mati tenggelam sebagaimana diumumkan para petugas.
Dan Maman Gendeng serta Maya Dewi memeriksa semua mayat itu satu persatu. Sebagian besar para pelancong yang melanggar daerah larangan berenang, namun akhirnya mereka menemukannya. Ia sangat mudah dikenali, sebab air laut bahkan tak menghancurkan kecantikannya. Entah telah berapa lama ia tenggelam, dan kemudian dibawa ombak ke tepi pantai dan orang-orang menemukannya. Semua orang segera mengenalinya, sebagaimana Maman Gendeng dan Maya Dewi yang segera diberitahu atas penemuan tersebut. Ia berbaring telentang dengan pakaian nyaris hancur. Wajahnya masih wajah cantik itu, dengan rambut mengembang di permukaan air. Perutnya tak kembung sebagaimana kebanyakan orang tenggelam. Mereka segera mengetahuinya. Ada warna kehitaman di lehernya. Seseorang telah membunuhnya sebelum melemparkannya ke laut. Maya Dewi meledak dalam tangisan hebat. Apapun yang terjadi, ia harus dikuburkan, kata Maman Gendeng menahan geram. Dan kemudian kita temukan anjing pembunuh itu. Tak mungkin anjing mencekik lehernya, kata Maya Dewi yang nyaris tak sadarkan diri di bahu suaminya. Maman Gendeng membopong sendiri mayat Renggani si cantik, ditemukan di ujung barat pantai Halimunda, hampir sebulan setelah ia menghilang dari rumah. Maya Dewi mengikuti dari belakang dengan mata bengkak dan air mata tak terhentikan, dan orang-orang yang bersimpati mengekor di belakang keduanya. Sore itu bagaimanapun setelah semua ritual kematian dijalankan, keranda berisi tubuh Renggani si cantik membelah kota menuju pemakaman Budi Dharma. Kin yang segera mengetahui bahwa pemakaman hari itu adalah pemakaman bagi gadis yang sungguh-sungguh dicintainya, nyaris dibuat tak sadarkan diri, ikut menggali kuburan bersama ayahnya dalam kesedihan yang tak terbayarkan oleh apapun. Ia bahkan ikut menurunkan mayat tersebut bersama Maman Gendeng dan Kamino. Dan setelah Maman Gendeng menemukan tanah pertama di atas kain kafannya, Kin ikut pula menutup kembali kuburan kekasihnya dan memasang kayu nisan dengan penuh cinta. Akan kutemukan siapapun pembunuhnya, kata Kin dengan penuh dendam, dan aku akan membalas kematiannya. Lakukanlah, kata Maman Gendeng. Jika kau bisa, akan kuberikan kesempatan membunuhnya kepadamu. Malam hari mereka berdua bertemu di kuburan Renggani si cantik dan memanggil arwahnya. Kinlah yang melakukan, sementara Maman Gendeng hanya menunggu. Permainan jailangkung dimulai, tapi arwah Renggani si cantik tak pernah juga muncul. Kin mencoba memanggil arwah lain, mencoba bertanya siapa yang membunuh gadis itu. Namun tak satupun dari mereka mengetahui jawabannya. Sebagaimana sebelumnya, mereka tak tahu di mana Renggani si cantik berada. Kita tak bisa melakukannya, kata Kin putus asa sambil mengakhiri permainan jailangkung tersebut. Roh jahat yang sangat kuat sekali menghalangi segala usahaku sejak awal. Jika diperlukan, aku akan moksa untuk melawannya, kata Maman Gendeng. Tapi aku masih ingin tahu siapa yang membunuhnya. Itulah waktu ketika ia dan istrinya mulai membohongi diri mereka sendiri dengan menganggap Renggani si cantik masih hidup. Mereka menyediakan kursi untuknya di waktu sarapan pagi dan makan malam, dan menghidangkan porsi makan untuknya, meskipun setelah itu Maya Dewi harus membuangnya. Sementara itu, polisi membongkar kembali kuburan Renggani si cantik untuk melakukan pemeriksaan sebelum menguburnya kembali. Maman Gendeng tak keberatan soal itu dan mencoba percaya bahwa polisi itu akan menemukan siapa pembunuhnya. Entah apa yang mereka lakukan, tapi selama seminggu, kemudian sebulan, tak ada kejelasan apapun.
tak menemukan titik terang apapun. Hanya ada wawancara dengan banyak orang. Semua orang dipanggil ke kantor polisi dan ditanyai. Maman Gendeng dan Maya Dewi datang sebanyak 5 kali dan orang lain sejumlah yang sama. Tapi semuanya semakin menjauhkan orang dari ditemukannya pembunuh Renggani si cantik. Segalanya tampak mulai melelahkan dan Maman Gendeng mulai tak lagi percaya pada polisi-polisi itu. Ia menghardik polisi terakhir yang datang ke rumahnya untuk melakukan pemeriksaan. "Kalian tak akan mungkin menemukan pembunuhnya di rumah ini," katanya jengkel. "Kalian telah bodoh sejak dalam pikiran." Pada saat itu, bagaikan menerima wahyu penuh kebenaran dari langit, sang preman mengerti dengan baik apa yang harus dilakukannya. Jika tak seorang pun membunuhnya, ia berkata penuh kepastian, maka berarti seluruh kota ini adalah pembunuhnya. Pada hari Senin berikutnya, bersama sekitar 30-an anak buahnya, ia melakukan aksi paling brutal yang akan diingat penduduk kota sebagai saat-saat paling mengerikan. Ia memulainya dengan mendatangi kantor polisi, menghancurkan apapun yang mereka temukan di sana, melawan semua polisi yang mencoba menghalangi apa yang mereka ingin lakukan. Beberapa polisi harus berakhir di rumah sakit dalam perkelahian yang tak seimbang. Dan di akhir kunjungan mereka ke kantor polisi, Maman Gendeng membakar tempat itu sebagai pelampiasan sikap marahnya atas kerja mereka yang tak berguna dalam menemukan siapa pembunuh anak gadisnya. Kota itu seketika terhenyak mendengar kantor pusat kepolisian dibakar para preman yang dipimpin langsung oleh Maman Gendeng. Asapnya membumbung tinggi ke langit yang bahkan pemadam kebakaran tak sanggup menghentikannya. Tak seorang pun berani datang untuk melihat kantor itu terbakar, sebagaimana sering terjadi pada kebakaran-kebakaran lain. Begitu tahu Maman Gendeng dan teman-teman begundalnya dalam keadaan marah tak terkendali, mereka hanya diam, saling menceritakan hal itu dari mulut ke mulut, sambil menggigil membayangkan apa yang akan dilakukan laki-laki paling menakutkan itu. Terutama setelah mereka mendengar Maman Gendeng mengatakan bahwa semua orang di kota itu ikut bertanggung jawab atas kematian Renggani si cantik. Padahal kini ia seorang lelaki tua yang telah hidup lebih dari setengah abad. Maman Gendeng itu, namun kekuatannya semua orang tahu tak berkurang sedikit pun sejak pertama kali ia datang dan membuat keributan di pantai sebelum membunuh Edi Idiot. Ia telah memiliki apa yang telah lama ia mimpikan, keluarga. Ia memiliki istri yang cantik, yang paling cantik di antara saudara-saudaranya, sebagaimana sering dikatakan orang-orang. Dan mereka berdua diberi seorang gadis cantik yang paling cantik jika semua perempuan cantik di kota itu dikumpulkan. Ia masih bisa mengenang saat ia membawa anaknya mengikuti pemilihan Putri Pantai tahun ini yang diselenggarakan rayon militernya Sang Sodancho dan memenangkan mahkotanya dengan sangat membanggakan. Tapi kini ia kehilangan gadis itu dengan cara yang paling pahit untuk diterima. Seseorang membunuhnya, membuang mayatnya ke laut, dan ia tak tahu siapa. Ia menyesal tidak melakukan sesuatu sejak gadis itu berkata bahwa ia diperkosa anjing di toilet sekolah. Ia seharusnya melakukan sesuatu. Paling tidak datang ke sekolah itu, melihat toilet itu, tapi kenyataannya ia tak melakukan apapun. Ia seharusnya menanyai semua anak lelaki di sekolah, karena Renggani si cantik bisa salah menyebut anak-anak itu sebagai anjing. Atau kenapa ia tidak sejak awal mencari anjing tersebut, jika memang anjing yang memerkosa anaknya? Dan jika tidak ia temukan, kenapa tidak ia bantai semua anjing yang hidup di kota ini sebagaimana telah dilakukan si bocah Kinkin dengan cara yang sangat amatiran?
Agent Hon is weggelaufen. Katanya tak jelas apa maksudnya. Selepas membakar kantor polisi dan dia menemukan anjing pertama, anjing kampung tengah mengais-ngais sampah, dia menangkap dan membunuhnya. Semua orang terkejut dengan cara bagaimana ia melakukannya. Ia memelintir leher anjing itu hingga putus dan tergeletak mati dengan tubuh dan kepala terpisah. Apa gunanya aku memiliki kekuatan jika aku bahkan tak bisa melindungi anak gadisku dari seekor anjing? Katanya, mari kita bunuh semua anjing di kota ini. Para begundal anak buahnya mulai menyebar dalam gerombolan-gerombolan besar, membawa senjata-senjata pembunuh yang mengerikan. Beberapa di antara mereka menenteng senapan angin, yang lain mengayun-ayunkan golok dan pedang telanjang. Kulakukan bahkan meskipun tak membuat jiwaku tenang. Maman Gendeng mendesah. Apakah kau tak bisa membuat seorang anak lagi? Itu pertanyaan konyol Romeo. Maman Gendeng sama sekali tak dibuat terhibur. Bahkan meskipun aku punya 10 anak yang lain, seseorang telah membunuh yang satu dan aku tak mungkin diam karena itu. Matanya menatap lorong-lorong jalan berharap menemukan anjing lain dan menambahkan dengan sedih. Ia baru berumur 17 tahun. Anak sang Sodancu juga mati, kata Romeo. Itu tak membuatku terhibur, kata sang preman. Maka pembantaian anjing paling mengerikan di kota itu mulai terjadi, hampir seperti pembantaian orang komunis 18 tahun sebelumnya. Entah apa yang akan terjadi jika sang Sodanco tahu, sebab ia sangat menyukai anjing dan banyak anjing di kota itu merupakan peranakan ajak-ajak yang dilatihnya sewaktu penyerbuan terhadap gangguan babi bertahun-tahun lalu. Sang Sodanco tak pernah tampak sejak kuburan anaknya digali orang, dan seperti Maman Gendeng, ia menjelajahi pelosok kota dan desa-desa serta kampung-kampung untuk mencari di mana mayat anaknya berada. Begundal-begundal itu dengan mudah membacok anjing-anjing yang berkeliaran di jalanan, mencincangnya seolah mereka hendak menjadikannya sebagai daging-daging sate. Kepalanya digantung di pojok-pojok jalan, seolah sebagai penanda bagi semua anjing untuk merasa takut hidup di kota itu. Dengan darah masih menetes-netes dari pangkal lehernya, setelah anjing-anjing liar terbunuh tak tersisa, baik yang ditemukan di tempat-tempat sampah maupun yang berkeliaran di pantai, mereka mulai mengincar anjing-anjing piaraan. Ada perlawanan-perlawanan dari para pemilik anjing, tapi begundal-begundal itu tak mungkin terkalahkan. Mereka menghancurkan pagar rumah dan membunuh anjing di kandangnya, dan terutama anjing-anjing yang dirantai tampak tak berdaya menghadapi para pembunuhnya. Mereka juga masuk ke rumah-rumah, menghancurkan jendela dan mengincar anjing-anjing yang dipelihara di atas tempat tidur, hingga bahkan mereka membunuhnya di sana dan melemparkannya ke wajan penggorengan di dapur. Beberapa orang mulai keberatan atas cara-cara kasar para preman memburu anjing sampai rumah-rumah. Namun Maman Gendeng tak peduli. Bahkan jika benar anjing memperkosa anak-anak gadisku, katanya, maka ia sesungguhnya mewarisi pikiran jahat manusia. Dia bahkan menyuruh anak buahnya merusak apapun yang dimiliki orang-orang yang memelihara anjing. Kita bisa berhadapan dengan tentara jika kau membuat kekacauan sampai sejauh itu, kata Romeo dengan nada ketakutan yang tak dapat disangsikan. Kami pernah menghadapi tentara-tentara itu, kata Maman Gendeng. Romeo memandangnya seolah tak percaya.
Kau pikir apalagi yang akan dilakukan oleh seorang laki-laki yang marah karena anak gadisnya dibunuh? Tanya Maman Gendeng. Aku tahu orang-orang itu sama sekali tak berdosa, tapi aku sedang marah. Itu seperti alibinya, tapi sesungguhnya ia memang marah pada semua orang-orang kota selain para begundal sahabatnya. Ia telah menahan dendam yang sangat lama, tahu dengan pasti bahwa semua orang memandang rendah pada dirinya. Seorang begundal pengangguran yang hanya menghabiskan waktu dengan berkelahi dan menumbir, memandang rendah pada sahabat-sahabatnya. Ia juga dendam pada orang-orang kota yang memandang rendah si cantik bagaikan memandang gadis tak waras dan idiot, dan hanya memandangnya dengan tatapan birahi pada kecantikannya. Ia punya alasan untuk marah. Mereka percaya bahwa kita adalah sampah-sampah masyarakat yang tidak berguna. Maman Gendeng menyimpulkan. Itu benar, tapi banyak di antara kita kekurangan pendidikan untuk menjadi apapun, dan mereka menutup pintu. Apa yang kita lakukan pada akhirnya menjadi garong, menjadi pencopet, dan hanya menunggu waktu untuk melampiaskan dendam pada orang-orang yang telah membuat mereka cemburu. Aku cemburu melihat orang baik-baik memiliki keluarga yang bahagia. Aku menginginkan hal seperti itu. Aku akhirnya memperoleh semua itu, tapi mungkin tidak sahabat-sahabatku. Dan kini setelah aku memperolehnya, seseorang merampas kembali kebahagiaan itu dariku. Dendam lama terbuka kembali seperti sebuah luka. Apa yang ditakutkan Romeo sungguh-sungguh terjadi. Kerusuhan melanda kota dengan cepat. Beberapa pemilik anjing mencoba melawan, dan para begundal semakin beringas. Mereka merusak apapun kemudian selain anjing. Mobil-mobil bertumbangan di jalanan, rambu-rambu lalu lintas tercerabut dari akarnya, sebagaimana pohon-pohon pelindung jalan. Kaca-kaca toko pecah berantakan, sebagaimana kaca-kaca etalase mereka. Beberapa pos polisi dibakar, dan beberapa orang mulai terluka dalam perkelahian yang tak seimbang. Penduduk kota dilanda ketakutan yang amat sangat, sehingga segera datang perintah militer dari komando pusat untuk penguasa militer kota itu. Penguasa militer kota menunjuk Sang Sodanco untuk melakukan tugas tersebut. Bereskan para begundal, bantai mereka jika tak bisa dibereskan. Aku telah yakin sejak lama begundal-begundal itu harus dihabisi sebagaimana orang-orang komunis, kata Sang Sodanco kepada istrinya setelah pulang dari pencarian sia-sia mayat anaknya. Setelah membuang Kamran Kliwon, kau akan membunuh Maman Gendeng? Tanya istrinya. Ia tak pernah menceritakan perselingkuhannya dengan Kamran itu sehari sebelum ia ditemukan mati bunuh diri. Apakah kau akan menjadikan adik-adikku semua janda? Sang Sodanco memandang istrinya terkejut. Jika ia tak dibunuh, ia akan membunuh semua orang di kota ini. Apalagi yang harus aku lakukan? Tanya Sang Sodanco. Lagi pula, pikirkan hal ini. Ia tak menjaga anaknya dengan baik sehingga gadis itu bunting, dan ia memaksa gadis bunting itu untuk kawin dengan bocah yang tak diinginkan si gadis. Maka si gadis melarikan diri pada malam ia melahirkan bayi itu. Karena si gadis melarikan diri, anak kita yang telah lama bersahabat dengannya jatuh sakit, dan karena ia jatuh sakit kemudian dia mati. Bahkan setelah mati, seseorang mencurinya dari kuburan. Tak bisakah kau menyimpulkan pemimpin para begundal itu adalah pembunuh anak kita, Nurul Aini yang ketiga itu? Sekalian saja kau salahkan Hawa yang merayu Adam memakan buah apel itu, dan membuat kita harus hidup di bumi yang terlaknat ini, kata istrinya jengkel. Kenyataannya Sang Sodanco telah memberikan istrinya
Selain urusan para begunal itu adalah perintah dari komando pusat militer, dengan logikanya sendiri ia memiliki dendam atas kematian Nurul Ain, dan terutama ia masih terluka oleh dendam lama terhadap Maman Gendeng ketika suatu hari datang ke kantornya di rayon militer dan mengancamnya. Tak lama setelah ia menemui Dewi Ayu, tak seorang pun pernah mengancamnya di depan mata. Tidak Jepang dan tidak Belanda, tapi begundal satu itu telah melakukannya. Ia tak peduli pada kenyataan bahwa lelaki itu kebal terhadap senjata. Bahkan ia telah membuktikannya. Ia percaya ada satu atau dua cara untuk membunuhnya, dan ia akan mempergunakan cara apapun untuk menghabisi nyawanya. Ia pernah menjadi sahabat lelaki itu, terutama selama di meja kartu truf. Tapi bagaimanapun ia bernafsu membunuhnya suatu ketika. Sekaranglah waktunya, dan tutup telinga atas apapun yang dikatakan Alamanda. Lakukanlah dan tak usah kembali, kata Alamanda akhirnya. Kami bertiga akan menjadi janda dan segala sesuatunya menjadi lebih adil. Adinda masih memiliki krisan. Bunuh anak itu jika kau cemburu. Sang Sodanco memimpin sendiri operasi pemberantasan para preman begunal itu. Ia mengumpulkan semua prajurit dan memperoleh pasukan tambahan dari pos-pos militer terdekat. Ia memimpin rapat darurat dan membuat peta di mana kini begunal-begunal itu membuat kerusuhan, serta bagaimana cara mereka akan dihabisi. Sang Sodanco sendiri kini sesungguhnya sudah cukup tua untuk beroperasi di lapangan. Ia tengah menunggu surat keputusan pensiunnya, namun ia tampak bersemangat, meskipun juga sedikit bijak. Kita tak akan melakukannya seperti ketika membantai orang-orang komunis, ia berkata. Semua yang terbunuh harus dimasukkan karung. Maka satu buah truk datang dengan muatan penuh karung kosong. Operasi itu dilakukan pada malam hari untuk tidak menimbulkan kepanikan massal penduduk kota. Para prajurit menyebar dalam pakaian sipil bersenjata. Juga para penembak gelap menuju kantong-kantong para begundal. Mereka mengidentifikasikan setiap preman sebagai orang-orang bertato, peminum, dan terutama yang tertangkap basah sedang membuat keonaran maupun membunuh anjing. Dan mereka semua akan ditembak di tempat sebelum dimasukkan ke dalam karung dan melemparkannya ke selokan atau digeletakkan begitu saja di pinggir jalan. Penduduk yang menemukannya akan mengubur mereka bersama karung-karungnya. Itu jauh lebih praktis daripada membalut mereka dengan kain kafan. Mereka terlalu laknat untuk memperoleh kain kafan, kata sang Sodanco. Apalagi tanah pemakaman. Secepat pagi datang pada hari pertama, separuh preman yang dimiliki kota itu telah lenyap ditelan karung-karung yang diikat dengan tali plastik. Mereka bergelatakan di sepanjang jalan, terapung di sungai, dipermainkan ombak di pesisir, teronggok di semak-semak, dan bergelimpangan di selokan. Beberapa mulai dipermainkan anjing dan beberapa yang lain mulai didatangi lalat. Tak seorang pun penduduk menyentuhnya sebelum sore datang. Mereka terlampau bahagia bahwa ada pertolongan datang. Entah siapa yang akan menghabisi para perusuh itu tanpa sisa. Tentu saja mereka masih ingat kasus pembantaian orang-orang komunis dan bagaimana mereka diteror hantu-hantunya selama bertahun-tahun. Tapi apa peduli, begundal-begundal itu lebih baik mati dan menjadi hantu daripada hidup dan menyusahkan banyak orang. Maka mereka mendiamkan mayat-mayat dalam karung itu, berharap belatun dan burung elang pemakan bangkai menghabisinya sampai sumsum tulang. Namun ketika serangan bau busuk mulai menyergap dan mereka dibuat tak tahan, orang-orang itu akhirnya menguburkan mayat-mayat dalam karung yang terdekat dengan pemukiman mereka.
Tidak seperti mengubur mayat, tapi seperti mengubur tai selepas berak di kebun pisang. Pembantaian berlangsung di malam kedua dan malam ketiga serta malam keempat, kelima dan keenam serta ketujuh. Operasi itu berlangsung sangat cepat, nyaris menghabiskan seluruh persediaan begundal di Halimunda. Sang Sodanco sama sekali tak terpuaskan, sebab Maman Gendeng tak ada di antara mayat-mayat itu. Selama seminggu tersebut Maman Gendeng tak pernah pulang ke rumah. Maya Dewi sangat mengkhawatirkannya, terutama setelah ia mendengar bahwa begundal-begundal kota mulai terbunuh satu persatu selama 7 malam tersebut. Tak seorang pun tahu siapa yang membunuh mereka. Orang-orang hanya tahu bahwa semua begundal mati ditembak di kepala atau dada. Tapi semua orang bisa menebak siapa yang melakukannya, sebab tak semua orang memegang senjata. Maka Maya Dewi pergi menemui Sang Sodanco. "Apakah kau telah membunuh suamiku?" tanyanya. "Belum," jawab Sang Sodanco sedih. "Tanyakan pada prajurit-prajurit itu." Ia menanyai mereka satu persatu, nyaris semua, dan mereka menjawab sebagaimana jawaban Sang Sodanco. "Belum." Tapi ia cenderung tak mempercayai mereka. Sang Sodanco pernah membuang Kamrade Kliwon ke Pulau Buru, maka ia bisa membunuh Maman Gendeng, suaminya. Ia hanya berharap suaminya sungguh-sungguh kebal senjata. Tapi demi melihat banyak mayat di jalanan, ia tak tahan untuk mencari siapa tahu di antara mereka adalah mayatnya. Maka perempuan cantik itu dengan kerudung merah pelindungnya dari cahaya matahari mulai berjalan dari satu mayat ke mayat lain. Ia membuka tali yang mengikat karung itu satu persatu, tak peduli bau busuknya begitu menyengat hidung, dan tak peduli bahwa ia berebutan dengan lalat yang mencoba masuk, dan memeriksa mayat di dalamnya, mencocokkan wajahnya dengan kenangan wajah suami di otaknya. Mayat itu bukan mayat Maman Gendeng, tapi semakin banyak mayat yang ia temukan dan sebagian besar ia kenali sungguh-sungguh para sahabat suaminya. Ia sampai pada satu keyakinan bahwa suaminya telah sungguh-sungguh mati pula. Mungkin ilmu kebal senjata itu hanya omong kosong, dan seorang prajurit telah berhasil menembaknya mati. Ia harus menemukannya, dan jika memang sudah mati, ia harus menguburkannya secara terhormat. Untuk mayat-mayat yang telah dikubur orang karena tak tahan dengan baunya, ia menemui para pengubur mayat tersebut dan bertanya, apakah yang mereka kuburkan adalah suaminya. "Aku tak melihatnya," kata mereka. "Tapi dari baunya aku pikir bukan." "Kalian pikir seperti apa bau suamiku?" Perempuan itu akan bertanya lagi. "Ia pasti lebih bau dari semua begundal ini, sebab ia begundal dari para begundal." Maya Dewi sama sekali tak sakit hati dengan kata-kata itu, menyadari semua kebenarannya dan meneruskan pencariannya. Beberapa mayat harus ia kejar karena mengapung di sungai dan di bawah air. Namun setelah lelah mengejar dan menangkapnya, terbuktilah bahwa ia bukan suaminya. Ia juga memeriksa mayat-mayat yang bertebaran di sepanjang pantai, membuat waktu itu Halimunda dibuat sepi dari para pelancong. Namun seharian itu semua pekerjaannya sia-sia, dan ia kembali ke rumah ketika malam datang, berharap bahwa tak ada pembantaian malam itu, dan berharap tiba-tiba suaminya pulang. Harapannya tak terkabul, dan ketika pagi datang ia mulai pencariannya kembali, memeriksa karung-karung yang belum ia periksa. Hingga beberapa orang memberitahunya bahwa mereka melihatnya melarikan diri ke hutan Tanjung bersama Romeo di hari ke-7 pembantaian.
Tapi tentara-tentara itu juga telah mendengarnya, maka ia berburu dengan waktu, berharap tentara-tentara itu belum berhasil menembaknya. Ia masuk ke hutan itu sendirian, hanya beralaskan sandal jepit dan dilindungi kerudung merah yang dikenakan sehari sebelumnya. Tersaruk-saruk menapaki jalan setapak yang dipenuhi belukar. Hutan tersebut telah jadi hutan lindung sejak masa kolonial. Tak hanya dihuni monyet dan rusa jinak, namun juga dihuni banteng liar dan bahkan macan pohon. Tapi Maya Dewi tak menakutkan apapun, dan yang ia inginkan adalah bertemu suaminya, hidup atau mati. Ia berpapasan dengan rombongan prajurit berjumlah 4 orang, dan ia menghentikan mereka. "Apa kalian telah membunuh suamiku?" Tanyanya kembali. "Kali ini sudah, Nyonya," kata pemimpin di antara mereka, "dan kami ikut berduka cita." "Di mana kalian tinggalkan mayatnya?" "Jalan lurus sejauh 100 meter, dan di sanalah mayat itu telah dikerubungi lalat. Tadinya akan kami salibkan di pohon mangga, tapi lalat dengan cepat menyerbunya." "Ia di dalam karung?" "Di dalam karung," jawab si prajurit, "meringkuk seperti bayi." Sampai berjumpa. Sampai berjumpa. Maya Dewi melanjutkan perjalanan lurus sejauh 100 meter, sebagaimana dikatakan prajurit tadi. Dan di sana ia memang menemukan karung telah dipenuhi lalat. Bahkan burung gagak pemakan bangkai telah mematuki karungnya, dan 2 ekor ahjak baru saja mencincangnya. Maya Dewi mengusir mereka semua, membuka tali karung dan memastikan bahwa yang meringkuk seperti bayi di dalamnya memang lelaki itu, suaminya. Meskipun wajahnya nyaris tak lagi bisa dikenali, tapi itu memang suaminya. Ia tak menangis waktu itu bagaimanapun. Dengan ketenangannya yang mengagumkan, ia mengikat kembali karung tersebut dengan tali plastiknya, dan disebabkan ia tak mungkin kuat membopongnya, maka ia menyeret karung tersebut sepanjang tempatnya ditemukan sampai pemakaman umum Budi Dharma, tempat ia meminta suaminya dikuburkan secara terhormat. Sepanjang jalan tersebut, lalat-lalat masih menyerbu karungnya, memanjang bagaikan bintang berekor. Lalat-lalat baru pergi setelah Kamino memandikannya dan memberinya wewangian. Kini mayat itu terbujur kaku dengan luka tembak di dahi dan dadanya. 2 tembakan saja, tapi pasti membunuhnya seketika. Yang di dada tepat pada bagian jantungnya. Barulah ketika melihat pemandangan tersebut, Maya Dewi menangis dan menghindari kesedihan perempuan itu lebih lanjut. Kamino segera membungkusnya dengan kain kafan, melakukan sholat jenazah untuknya, diikuti kin-kin yang bersimpati atas kematian orang yang seharusnya menjadi mertuanya. Mayat Maman Gendeng dikuburkan persis di samping kuburan anak gadisnya, dan di sana hampir selama 1 jam Maya Dewi bersimpuh di antara kedua kuburan tersebut, merasa kesepian, terasing, dan ditinggalkan. Ia memulai hari berkabungnya sebelum di hari ketiga Maman Gendeng bangkit dari moksa. Sebagaimana sudah terbukti, laki-laki itu sesungguhnya memang kebal senjata. Ia tak takut dengan pembantaian itu, tapi demi melihat sahabat-sahabatnya mulai bergelimpangan mati di jalan-jalan, ia tak tahan melihat itu semua dan berkata pada Romeo yang terus mengikutinya, "Mari kita melarikan diri ke hutan." Mereka melarikan diri ke hutan pada hari ke-7 pembantaian. Setelah berhasil bersembunyi dari satu tempat ke tempat lain, itu benar, kota itu tak lagi menyenangkan sang preman.
Ia tak bisa berdiri dengan semua kebanggaannya tentang kekuatan dan tentang kekebalan tubuhnya, sementara teman-temannya mati di depan mata. Sebentar lagi mereka akan jadi hantu-hantu, katanya dalam pelarian itu. Jikapun kita tetap hidup, kita akan menderita melihat penderitaan mereka. Ia teringat pada hari-hari terakhir kehidupan Kamerad Kliwon. Laki-laki itu didera kesedihan yang mendalam melihat hantu teman-temannya dalam keadaan yang begitu menderita. Hidup jauh lebih menyakitkan dengan cara seperti itu, dan Maman Gendeng ingin menghindarinya. Kita tak mungkin lari dari hantu-hantu, kata Romeo. Itu benar, katanya. Kecuali kita bergabung dengan mereka, seperti Kamerad Kliwon akhirnya memilih bunuh diri. Aku tak berani bunuh diri, kata Romeo. Aku juga tak ingin, kata sang preman. Tapi aku memikirkan cara lain. Ia memilih lari ke hutan Tanjung karena hutan itu jarang dijamah manusia. Itu hutan lindung, karenanya tak ada petani yang menggarap tanahnya, kecuali petugas kehutanan yang sebagian besar adalah para pemalas. Ia berharap dengan lari ke tempat itu, ia bisa mengulur waktu sebelum ditemukan prajurit-prajurit tersebut. Mereka mungkin tak akan bisa membunuhnya, tapi bagaimanapun mereka sangat mengganggu. Ia tengah memikirkan suatu keputusan. Aku tak mungkin hidup sementara aku tahu seluruh sahabatku telah mati dalam pembantaian, katanya dengan nada yang demikian sedih. Aku tak mungkin mati sementara banyak orang masih menikmati hidup dengan begitu indahnya, kata Romeo ironik. Tapi aku juga masih memikirkan istriku, kata Maman Gendeng. Ia akan sangat bersedih terutama setelah kami kehilangan Renggani si cantik. Aku tak peduli dengan istriku. Ia masih bisa menemukan banyak lelaki untuk menyetubuhinya, tak peduli begitu buruk rupanya, kata Romeo. Tapi bagaimanapun aku lebih suka hidup. Mereka sampai di sebuah bukit kecil dengan sebuah gua Jepang. Gua buatan yang dibangun Jepang untuk pertahanan selama masa perang. Di salah satu lerengnya, keduanya beristirahat di puncak bukit itu. Sementara Maman Gendeng masih terus memikirkan keinginannya untuk pergi dari kehidupan dan keberaniannya untuk meninggalkan Maya Dewi seorang diri di dunia. Ia menatap gua Jepang itu tampak gelap dan lembab, dengan dinding-dindingnya yang membentuk sebuah kotak, lebih menyerupai sel tahanan daripada benteng pertahanan. Tapi tempat seperti itu sangat memadai untuk sebuah meditasi. Maman Gendeng ingin bermeditasi sampai moksa, tapi ia masih memikirkan istrinya sebelum kemudian ia akhirnya berkata, bagaimanapun cepat atau lambat kematian akan datang. Dan melanjutkan, ia perempuan kuat sejauh yang aku tahu. Ia akhirnya memutuskan untuk bermeditasi di gua Jepang tersebut. Ia berkata pada Romeo agar menunggu di puncak bukit itu sementara ia akan bermeditasi di gua. Ia memerintahkan lelaki itu untuk berjaga-jaga. Siapa tahu para prajurit mencium pelarian mereka dan mengejarnya sampai tempat itu. Bangunkan aku jika prajurit-prajurit itu datang, katanya. Mereka akan mati kubunuh sebelum datang, kata Romeo. Suaramu terdengar tak meyakinkan, kata Maman Gendeng. Tapi aku percaya padamu. Maman Gendeng turun ke gua Jepang tersebut dan masuk ke dalamnya. Apa yang dia duga sungguh benar. Itu mirip sel tahanan daripada sebuah benteng pertahanan. Dinding-dindingnya seperti dipahat dengan cara sembrono, dan masuk ke dalam hanya menemukan ruangan-ruangan dalam bentuk kotak-kotak yang sama. Tak banyak ruangan di dalamnya,
hanya 4 buah selain ruangan utama. Maman Gendeng duduk di lantai ruangan utama yang lembab dan memulai meditasinya. Tak lama ia melakukan itu sampai kemudian ia moksa, menghilang menjadi butir-butir cahaya. Ia tak bunuh diri, tapi ia pergi meninggalkan dunia ini dengan membuang semua tubuhnya, semua materi yang mengungkung jiwanya. Dan kini ia berbaur dengan segala cahaya, berkilauan seperti kristal dan naik ke atas menuju langit. Tapi sebelum mencapai langit, ia melihat 4 orang prajurit menodongkan senjata pada si Romeo di atas bukit. Ia bahkan menolong lelaki itu dengan mengaburkan pandangan para prajurit sebelum mendengar Romeo berkata, "Jangan bunuh aku," katanya pada para prajurit. "Akan kuberitahu di mana Maman Gendeng berada." "Baiklah dan katakan," kata salah satu prajurit. Ia melakukan meditasi di dalam gua Jepang itu. Keempat prajurit itu turun dan memeriksa gua Jepang tersebut. Jelas mereka tak akan menemukan Maman Gendeng. Kesempatan itu dipergunakan Romeo untuk melarikan diri. Tapi Maman Gendeng tak membiarkan itu terjadi. Menahannya sedemikian rupa hingga Romeo menemukan dirinya berlari tapi tak pernah beranjak dari tempatnya. "Pengkhianat tetap pengkhianat," kata Maman Gendeng yang didengar Romeo tanpa lelaki itu bisa melihat wujudnya, mengingatkannya pada pengkhianatan masa lampau ketika mencuri uang-uang sang preman. Maman Gendeng kemudian mengubah wajah Romeo menjadi wajahnya sendiri. Tepat ketika keempat prajurit kembali dalam keadaan marah tak menemukan Maman Gendeng di sana. Tapi kini mereka melihat lelaki itu, Maman Gendeng, di puncak bukit. "Akhirnya kau kami temukan, Maman Gendeng," kata mereka sambil menodongkan senjata. "Aku Romeo," kata lelaki itu, "dan bukan Maman Gendeng." Tapi 2 letusan senapan telah menghentikan hidupnya. 1 peluru di dahi dan peluru lain di dadanya. Mayat itulah yang ditemukan Maya Dewi. Sementara Maman Gendeng naik ke langit dan mengunjunginya di hari ketiga setelah moksa.